الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين ورب الآخرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan kita bukan dari harta atau materi yang kita miliki. Allah menilai kemuliaan kita bukan pula karena jabatan atau titel yang kita sandang. Allah juga tidak menilai kemuliaan seorang hamba karena ketampanan atau kebagusan tubuhnya. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita kaum muslimin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat disebutkan, al-masjidu gharibun baina qaumin la yusalluna fihi wal mushaf gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Ada dua hal yang disebutkan dalam riwayat ini. Yang pertama, masjid akan menjadi asing, akan menjadi langka pada satu kaum jikalau mereka tidak sholat di masjid itu. Yang kedua, Al-Quran, Al-Mushaf akan menjadi asing, akan menjadi langka pada satu kaum yang mana di rumah mereka ada mushaf tetapi mereka tidak membacanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dua hal ini sungguh telah terjadi pada zaman kita sekarang. Masjid besar, masjid megah, di mana-mana ada masjid, tetapi kita lihat berapa yang sholat di masjid itu. Al-Quran ada di mana-mana. Al-Quran Anda ingin mencari model apa? Dengan terjemahannya ada, tafsirnya juga ada, dan insya Allah di rumah setiap orang Islam ada Al-Quran. Tetapi apakah mereka membaca Al-Quran di rumah mereka? Apakah mereka menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah mereka? Inilah ma'asyiral muslimin yang menjadikan masjid langka, masjid menjadi aneh, masjid gharib, ketika mereka kaum yang ada di dekat masjid itu tidak sholat di masjid tersebut. Al-Quran akan menjadi langka, akan menjadi aneh pada kelompok satu kaum yang di rumahnya ada mushaf tetapi mereka tidak membaca Al-Quran. Dan juga ulama mengatakan dua hal ini adalah merupakan min alamatis sa'ah, merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman, ma baqiya minal Qur'an illa rasmuh, ma baqiya minal Islam illa ismuh,
wa ma baqiya minal Qur'an illa rasmuh aw kama qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti Islam hanya tinggal namanya. Islam hanya tinggal penyebutannya, hanya KTP-nya yang Islam, hanya tinggal namanya saja yang Islam, tetapi orangnya tidak mengamalkan ajaran Islam. Dan Al-Quran hanya tinggal tulisan-tulisan. Qurannya ada, tulisannya ada, tetapi mana yang membacanya? Di akhir zaman akan ada keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jangan kita menjauh dari masjid, jangan kita menjauh dari Al-Quran. Sehingga ada ulama yang mengatakan al-masjid hisnun, Al-Quran hisnun, zikrullah hisnun. Masjid ini adalah benteng kita umat Islam. Al-Quran adalah benteng kita umat Islam. Zikir adalah benteng kita umat Islam. Bagaimana kalau kita menjauhi benteng-benteng kita ini? Masjid hanya tinggal bangunan saja, Al-Quran hanya tinggal tulisan saja. Waliyadzubillah. Bahkan yang lebih parah daripada itu, kadang-kadang Baitullah, masjid, dipakai untuk bermain-main, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dibuat permainan. Al-Quran kemarin yang lagi rame di TikTok atau apalah itu namanya, dibuat guyonan Al-Quran, dibuat main-main itu Al-Quran. Pasangan suami istri bermain-main dengan Al-Quran, hampir menginjak Al-Quran Karim, firman-firman Allah yang suci. Jadi benar-benar Al-Quran di akhir zaman dipermainkan. Ma'asyiral hadirin, hanya tinggal tulisan-tulisan saja. Masya Allah. Oleh karenanya mari makmurkan ini masjid, makmurkan Baitullah, baca itu kalamullah, baca itu Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid, mereka adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Senang berjamaah di masjid, tandanya beriman kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Atau kama qala. Kata Nabi, kalau kalian melihat ada seseorang yang senang ke masjid, saksikan dia adalah orang yang beriman. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Al-Quranul Karim. Mana kita berharap Quran ada di hati kita, kita berharap mushaf ada di hati kita, kita menghafal itu firman-firman Allah, kita menghafal itu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tidak akan hina, tidak akan pernah tercela, tidak akan pernah hina seseorang yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Man hafidhal Quran man ta'allah bi'adlih. Dalam riwayat dikatakan, barang siapa menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran di dalam hatinya, Allah akan menjaga akalnya. Allah akan menjaga akalnya. Insya Allah tidak akan rusak, insya Allah tidak akan gila, insya Allah Al-Quran akan terus ada di dalam hati. Man hafidhal Quran man ta'allah bi'adlih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di akhir zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menyebutkan, bukan hanya Al-Quran yang tidak dibaca, bukan hanya Al-Quran yang tidak dibaca, yang tidak dipegang, tetapi menyebut nama Allah tidak ada. Itulah akhir zaman nanti. Tidak ada orang ingat Allah, tidak ada azan, tidak ada orang menyebut nama Allah, apalagi Al-Quran, tidak ada. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah, Allah. Kata Nabi, tidak akan itu bangkit hari kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah, Allah. Tidak ada lagi orang menyebut nama Allah nanti. Tidak ada lagi orang menyebut nama Rasulullah nanti. Tidak ada orang yang azan, tidak ada orang membaca Al-Quran. Itulah tandanya kiamat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Maka bersyukurlah kita semua yang hadir, bersyukurlah kita semuanya kaum muslimin, kita pasti menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah,
Kita masih senang ke masjid. Kita senang memakmurkan bait Allah. Kita sedang membaca Al-Quran. Quran ada di rumah kita. Kita buka itu lembaran-lembaran Al-Quran. Alhamdulillah, tandanya masih ada iman dalam hati kita. Tandanya masih ada iman dalam hati kita. Sementara mungkin banyak di antara saudara-saudara kita ketika hidupnya mereka tidak pernah ke masjid, tetapi ke masjid dengan jenazahnya. Ketika meninggal dunia baru dibawa ke masjid. Selama hidupnya dia tidak membaca Al-Quran, tapi ketika meninggal dunia meminta agar dibacakan surat Yasin, agar dibacakan Al-Quran. Merugi orang yang seperti itu. Tidak kenal dengan Baitullah, tidak kenal dengan Al-Quran, lebih-lebih tidak menjalankan ibadah salat. Waliyadzubillah. Ingat ma'asyiral muslimin, seorang ulama mengatakan sumiyatis salat as-salat li'annaha silatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu dinamakan salat karena dia adalah penghubung antara si hamba dengan Tuhannya. Salat dikatakan salat karena dia adalah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Maka faman qata'aha faqad qata'a silah bainahu wa bain rabbih. Barang siapa yang tidak salat, tidak pernah zikir, tidak pernah ingat kepada Allah, maka dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Fakaifa turja lahu sa'adah, fakaifa turja lahu salamah. Bagaimana diharapkan orang itu akan bahagia, bagaimana akan diharapkan orang itu senang hidupnya kalau hubungan dengan Allah dia tidak punya. Salat ditinggalkan, masjid ditinggalkan, zikir ditinggalkan, Al-Quran tidak pernah ada di dalam hatinya, maka sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin. Insyaallah anak-anak kita, cucu kita menjadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid, senang dengan masjid, memakmurkan Baitullah. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang kelak yaumul qiyamah akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu bergantung dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang memakmurkan Baitullah, yang dijamin oleh Rasulullah akan keimanan ada di dalam hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، وساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا
اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اصلح الإمام والأمة والراعي والرعية بحق سيدنا محمد سيد البرية اللهم ربي وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك ربي وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك ربي وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.